yang dikemas ini kan hanya kayak reality show lah dari apa yang saya dapatkan, saya kasihkan, maka dia katanya sudah ngulang-ngulang berapa kali kelihatan dari sini, yang buka cuman dia kemungkinan. Ya Pak, memang saya berkali-kali saya buka Pak, karena saya tetap nggak paham itu, karena baru pertama kali kenal overlift, kenal collab, terus Python, jadi semua baru kenalan pertama, dia sampai ngulang-ngulang yang pertemuan pertama ini. Sampai sudah mungkin ini berarti mungkin 17 kali dia itu. Paling yang lainnya saya yakin nggak ada yang nonton, karena kan nggak akan saya sebarkan ke yang lain, kecuali yang berurusan dengan saya, biasanya gitu. Jadi ini yang masa saya atau ini jadi tapi kalau ada juga yang mungkin nggak terlalu ini kan, dia sekali sudah lihat sudah cukup gitu. Ada yang malah nggak perlu gitu. Saya kan umpamakan karena yang membutuhkan kalau waktu saya kuliah nggak paham, kamu nonton lagi aja, saya bilang. Nah ini yang kemarin karena dia baru pertama dapat semua, lah nanti silakan apa, lalu juga lihat itu. Nah, tujuan saya apa, nanti supaya karena di era AI ini kita harus maksimalkan semua ya keuntungan teknologi terkini lah itu. Kayak saya waktu ngalami belajar statistik zaman belum ada kalkulator, bayangin kan. Apa-apa dijumlahin, di ini, terus kalkulator paling sederhana itu. Oh, baru muncullah paket statistik. Itu aja barang langka kan, masih harus di pusat komputernya UGM dulu saya kalau mau itu gantian kalau mau. Dari perkembangan teknologi makin cepat, oke, mau tidak mau kita nah sekarang yang tantangan yang S3 jadi adalah kita memang kemarin saya sudah baca yang di dekan itu adalah kita akan mesti harus melakukan modifikasi, lihat perjalanan mau tidak mau sudah komputasi nggak bisa dihindarkan. Nah, makanya itulah tadi yang saya indikan. Nah, untuk kepentingan ini minimal saya akan apa sih yang saya ini mungkin kemarin sudah ngelihat yang saya di Google Scholar, terus yang mungkin Scopusnya itu yang beberapa yang kayak GWR-nya itu yang memang kebetulan S2-nya dari ITS juga itu yang sekarang sudah. Nah, terus kemarin maka saya lihat itu kayak ingin ke sana, ya oke lah nanti kita coba itu. Tapi cara untuk melihat yang posisi terkini misalnya, GWR sudah sampai mana, kalau googling kan banyak banget kayak gitu, lebih baik pakai apa, yang ChatGPT yang AI, tapi minta AI kamu jawab ini dari mana, jurnalnya, bukunya, nanti dia akan ngasih kan. Kalau sudah ada jurnal berarti sudah nggak apa kita kerjakan harus apa modifikasi gitu. Jadi nanti kita tidak keduluan kebaruan karena kalau enggak jadi kita dikira malah jadi plagiat kalau enggak hati-hati kalau kita lupa nggak merefer aja sekarang kan jadi harus di ini kan kita harus nah inilah maka saya karena S3 apapun ditantang Norvedi lah kalau yang di kadang kita ya ada pengembangan metode terus datanya. Nah kalau nggak salah dari Fakultas Syariah ya di UIN-nya ya Pak Lutfi ya. Iya, iya Prof, betul Prof. Tapi sempat Kayaknya, menekuni dunia syariahnya nggak dari sisi sebenarnya bukan statistiknya, statistik ya nggak bisa saya, tapi ininya kayak misalnya kan kita sekarang misalnya saya kan secara mungkin jadi apa kan ada kalau saya kebetulan yang di statistiknya sudah mengarah ke dunia mungkin sudah lihat di kampus saya kan ada yang ke medical, ada yang ke finance, ada yang kan maka saya ininya kan di Google Scholar-nya kan saya ini kan sebagai apa statistik, finance, dan actual science itu. Nah, sekarang posisi saya di mana kemarin sudah saya di diktinya kan ini, kebetulan saya kan ininya home base-nya di Prodi Ilmu Aktuaria. Jadi saya ininya di ke aktuaria, terus tapi apa sih yang saya bawa statistik ke ini misalnya kita bicara apa yang ada kemarin mungkin yang sudah ada yang saya bawa ke perbankan itu yang jadi ke perusahaan saudara. Sebenarnya yang sekarang lagi agak nanti sebenarnya dari yang statistik apa yang kita miliki, kita bawa ke dunia itu bisa ke konteks syariahnya. Bisa jadi karena sekarang kan perusahaan-perusahaan asuransi pada punya yang syariahnya masih jadi kayak bagian, tapi lama-lama seluruh berdiri sendiri. Jadi itu kalau ya, misalkan di UIN sana juga buka itu, karena apa? Mulai tahun 2027 oleh OJK semua perusahaan asuransi yang syariah yang tadinya nempel di induknya suruh lepas. Berarti kan akan banyak tenaga kerja dibutuhkan kan itu. iya.
Nah, sebenarnya kita geser ke syariah kan cuman apa sih, nambahi aturan syariahnya. Jadi nanti ada modifikasi, justru dari situlah kita bisa dapat pengembangan metode itu. Karena kalau Iya, kita betul. hanya fokus yang konvensional, ya kita mungkin inilah nanti kalau bisa nambahkan ke LPDP-nya ada bunyi itu dan Pak Lutfi ada di Fakultas Syariah, saya yakin peluang untuk diterima lebih besar dibanding yang kemarin sudah dikirimkan ke saya kan nggak ada bau-bau syariah. Karena kalau masih statistik tanpa dibunyiin syariah kayak nggak pas kan. Nah, yang bisa dibawa ke syariahnya adalah dari sisi ini yang finance-nya. Karena perbankan syariah kan ada syariah. Jadi kalau misalnya ilmu kesehatan syariah ya nggak ada lah itu yang syariah kayak apa sih? Karena syariah kaitannya dengan apa? Urusan kayaknya ke sisi uangnya kan. Ya. Karena kalau yang selama ini yang sudah masuk, jadi maka saya waktu masuk ke dunia finance perbankan saya ke syariahnya. Nah setelah ke syariah, mulai lagi ke aktuarianya kita ke sisi yang syariah. Nah coba nanti makanya saya tadi minta ini yang dari Pak juga silakan ngedraft rekomendasinya tapi yang memperkuat. Jadi saya selama ini kalau rekomendasi orang itu saya ingin bicara supaya ya peluang diterimanya besar kalau ya tinggal saya ini kan nanti maka biasa kasih masukan dan juga dengan pas dengan saya sebagai yang pemberi rekomendator kan. Misalnya saya rekomendasinya jauh banget dari yang di ini kan nggak ini lah Pak. Ini sebenarnya sudah statistiknya oke lah sudah Mas, tapi bagaimana dengan cocok dengan fakultas syariahnya? Walaupun dulu S1-nya, S2-nya bukan dari syariah, dari statistik ITS, mungkin yang belum syariah. Tapi nanti kan, kalau prodinya apa ya di UIN-nya itu ya? Kalau prodinya Prodinya. ada ekonomi syariah, ada Heeh. akuntansi syariah, perbankan Heeh. syariah juga ada, hukum Islam juga ada, Prof. Ya, terus kalau yang Pak Lutfinya di mana prodinya? Kalau saya kebetulan justru di hukum Islamnya, Prof. Hukum Islamnya. Nah, makanya ini kalau background saya sekarang ini ya malah karena ya pernah sih ada dari Pak Hukum yang ingin belajar statistik. Sebenarnya kalau dari sisi kalau Pak Hukum adalah kita ingin melihat sebenarnya kalau secara statistik kan seberapa sih apa ya bagaimana hukum syariah itu harus dijalankan dan bagaimana cara meliterasi ke masyarakat kan supaya bahwa. Nah berarti ini kalau masuk S3-nya kemarin dibolehkan itu di fakultas di hukumnya itu. Kok bisa Oh. inginnya kok kalau dulu ceritanya gimana kok jadi di fakultas hukum apa sebenarnya prodi hukum ini ya? Itu ceritanya gimana kok bisa dari S1 satu? Jadi saya waktu tahun 2018 itu Mhm, pendaftarnya memang di Fakultas Syariah, Prof. mhm, Dan seleksi CPNS-nya. mhm, Setelah itu dari 2018 sampai sekarang saya masih tetap di Fakultas Syariah. iya, Hanya saja ini kan wacananya eh, bahwa beberapa bulan mendatang akan beralih status IAIN ini menjadi UIN. UIN ya betul, Eh, jadi ada kecenderungan nanti jika buka Fakultas Saintek, maka mungkin kami yang dari prodi background itu, matematika, mhm, background matematika, statistika, atau misalnya TI itu bisa bergeser ke Fakultas Saintek tadi. oke berarti kalau memang kan ke sana saya malah sarankan bagaimana tool statistik ini kita untuk bermain syariah, jadi bisa ke yang konteks finance-nya, bisa juga konteks aktuarianya itu. Jadi sekalian malah nanti merintis karena saya memang sebenarnya merasa berkepentingan dengan Indonesia yang mayoritas muslim, tapi keuangan syariahnya masih lemah dan juga karena saya dulu pertama dapat proyek dari Belanda waktu itu ya lebih ke perbankan, memang syariah masih itu. Terus yang kedua dengan Kanada itu kita untuk aktuaria, buka aktuaria. Jadi kita buka aktuaria waktu itu dengan Kanada 5 tahun lebih ya itu. Jadi ya salah satunya ITS jadi buka prodi aktuaria, UI, ITB dan IPB itu 5 itu. Jadi saya kayak
gabung dengan 5 perguruan tinggi menghasilkan itu, bukalah prodi aktor, terus lainnya menggelontor sekarang banyak banget. Nah mungkin malah menurut saya kalau memang besok akan ke UIN malah sebenarnya kalau tadi ekonomi syariah sudah di Fakultas Syariah, sebenarnya tadi saya misalnya kalau nggak akan dibuka Saintek, sebenarnya di situ pun masih tepat karena ada ekonomi syariah kan, sebenarnya bisa juga. Ada tadi yang ke perubahan sudah ada kan. Nah, kenapa kita nggak berbicara yang ke aktuaria syariah itu. Nah, karena konteks sebagai perintis mungkin memberi peluang juga oleh LPDP akan dikabulkan kan itu. Nah, saya makanya kemarin setelah lihat saya minta sini kok ini ada syariahnya kalau kayaknya nggak memperlihatkan rasa syariahnya, makanya kok ya sayang gitu kan. Jadi terus makanya saya ajak bicara ini karena tadi apa, kenapa nggak ini, nah berarti kalau memang itu nanti gini, yang direkomendasinya bahwa kan ada sekalian nanti kan ada kayak jalan bahwa kenapa karena saya background S1 S2 ini dan kita akan dan memilih saya karena saya juga sudah di finance dan tapi ke konteksnya ke syariahnya. Jadi apa, walaupun saya sebetulnya dulu sudah sempat ke yang dengan dewan di era waktu yang dengan Belanda karena waktu itu kan ke perbankan sampai saya ya sebenarnya dengan saya sudah, tapi waktu situasinya tahun berapa sih ya, saya kira tahun 2010-an, jadi masih apa, syariah masih lagi apa ya, ya masih terlalu banyak apa ya, istilahnya, dari sisi ilmu agamanya itu loh, jadi dari ilmu sininya masih jauh. Jadi belum belum ketemu kan kayak istilahnya jalan yang satu masih di ujung sana, satu di ujung sini. Jadi saya berusaha mendekat sana ya bingung saya sama-sama masih gamang kan, akhirnya kita ke yang konvensional masih waktu itu. Jadi karena waktu itu motifnya berdasar dari krisis, kan kita ada krisis di 2098 yang parah itu perbankan, terus 2010 ya masih ada lagi krisis yang di nah perbankan mulai banyak yang di merger-merger karena situasinya. Nah itulah waktu saya dari Belanda di ini kan dari Kementerian Ekonomi disupport untuk di situ. Dan saya kerjasama waktu itu dengan di Jakarta sama Perbanas itu karena memang persatuan bank-bank itu, terus sama BI, bank, terus akhirnya lahirlah OJK juga itu. Nah mungkin nanti jadi ini, kalau itu waktu paling akhir kapan ya memberi rekomendasi ininya ya? Rekomendasi Kalau yang batas waktu terakhir pendaftarannya? tanggal Pendaftar 17 Februari. Oke, berarti masih cukup waktu. Maksud saya kita matangkan apa ya ceritanya itu jadi. Rekomendatornya harus berapa ya? Satu apa dua? Boleh satu, Prof. Maksudnya kalau memang hal itu kan saya ingin kasih warna yang tadi. Jadi misalnya besok akhirnya Saintek ada, kalau cepat Lutfi itu siap untuk memadegani yang bisa ke keuangan saya atau yang aktuaria syariahnya itu. Jadi intinya yang syariah saya nanti kita karena saya yakin open problem-nya malah banyak itu dibanding yang mungkin yang komentar kan Pak ini kan apa, ya kalau sekarang kan senangannya menghibrid-hibridkan berbagai macam model, tapi sebenarnya kadang akhirnya nggak efisien lagi sering saya. Jadi beberapa akhirnya saya bawanya ke sebenarnya kalau dia kebetulan punya background yang makanya saya lihat background-nya Pak Lutfi, saya langsung, "Wah, ini kayaknya saya lebih cenderung saya arahkan ke yang syariahnya." Karena nanti ada kerjaan modifikasi di situ dan modifikasi itu secara metode, secara matematik itu jadi menghasilkan paper yang lebih bagus dibanding kita hanya main di nah, nanti memang untuk tinjauan awal seberapa sih kita dengan bantuan statisnya untuk seberapa sih literasi syariah di Indonesia, di sektor keuangan, sektor apa, aktuaria ini. Nah, nanti saya sebenarnya malah inginnya kalau nanti partner misalnya untuk saya akan carikan dari Malaysia yang syariahnya juga sudah lumayan maju. Nanti kita tinggal cari searching-searching, kenal, kalau sudah saya memang ini satu saya yang di bidang aplikasi terapannya ke bidang survival khususnya ke kesehatan saya nggak ada yang ke Taiwan kemarin jadi masa saya ke sana. Terus jadi nanti kita akan harus berhadapan dengan orang saya malah kalau syariah kayaknya pasnya lebih ke Malaysia kan, yang di ini kan. Sudah ada kenalan di Malaysia. Saya beberapa Belum sudah pada pensiun. belum Ya ada, nanti Prof. carilah. Nanti kita caranya menghadiri konferennya dulu, nanti kan kenalan-kenalan, dan nanti kalau di sana ada saya sudah punya beberapa email lagi mau tak email untuk yang
Karena beberapa yang generasi saya kan dulu yang saya kenal di era waktu saya, beberapa kali saya kenal, beberapa sudah senior dan sudah pada pensiun, jadi nah nanti mungkin saya akan gandengnya agak lebih pas yang Malaysia karena syariahnya juga cukup maju dan nanti bisa ke arah perbankannya atau mau ke aktuaria juga enggak masalah, karena sekarang saya semua yang aktivitas riset saya terkait survival pun, penyakit, ini karena adanya penyakit kanker, saya bawanya ke biayanya, kalau sudah biaya kan asuransinya, karena kan Menteri Kesehatan mengatakan BPJS nggak akan meng-cover full 100% sekarang. Maka silakan harus tambahan asuransi swasta, karena nggak akan meng-cover kalau meng-cover semua ya BPJS nggak kuat kan. Jadi, nah itulah yang saya coba terus harga yang wajarnya berapa supaya masyarakat nggak dirugikan itu. Kalau terlalu mahal ya kita berat kan. Nah itulah kalau kayak di apa, kita tahu harga wajarnya kan, sebaiknya kita beri kontribusi supaya masyarakat ya daya belinya ada. Kalau terlalu mahal ya hanya kelas-kelas tertentu kan. Jadi padahal BPJS kan untuk yang di batu bara kalau nggak meng-cover semua lah gimana kalau dia tiba-tiba harus keluar uang kan. Nah, makanya kalau pakai dengan konsep syariah kan biasanya jadi lebih ringan karena bersifat kayak ada unsur gotong royong kan syariah itu. Jadi dibanding konvensional, kalau konvensional kayak urusan apa jual beli sih nggak ada unsur gotong royongnya lah. Maka saya senang konsep yang syariahnya. Walaupun dulu saya waktu itu lebih ke untuk perbankan yang bahwa apa. Nah, jadi kan mungkin moga-moga dari sisi karena di hukum syariahnya cukup dalam, nanti kan bisa ke teman-teman yang di sana bagaimana konsep syariah itu bisa kita bawa ke model matematik, model statistik gitu. Supaya jadi benar bahwa harga konvensional dengan yang syariah mungkin lebih murah yang syariah itu misalnya. Itu salah satu yang dari pandangan saya seperti itu. Nah, nanti silakan karena direkomendasikan saya harus bunyi sesuatu. Nah, ini bunyinya itu. Nanti silakan itu yang menguntungkan bahwa saya makanya saya mengajukan ingin ya jelas kan, bahwa saya akan saya posisikan dari sisi saya bahwa, saya mengetahui Pak Nuri background-nya ini nih, punya juga dari syariah, maka potensial akan mengembangkan ke konteks yang minimal keuangan syariah dan saya juga akan bawa sesuai bidang saya kan di keuangan dan keaktuarianya, tapi sekarang sisi syariahnya akan diberi porsi yang dan dia kan dari situ open problem akan banyak yang bisa bisa kita dapatkan dan optimis bahwa ya hanya memang apa posisinya kan ngomong sebagai saya kan dari memang mampu untuk ke situ gitu. Nah, nanti coba beberapa hari ini di-draft itu, makanya saya kemarin minta ini saya yang Pakistan juga karena dia nggak mau diskusi ya, silakan mau nge karena saya ingin mengenali lebih jauh ya tadi, sebenarnya apa dia kelebihan harapan saya yang Pakistan juga dia dari yang muslim kan, yang ya tapi sayangnya dia masalahnya ke arah yang bagian saya yang terkait penyakit itu, yang jadi kita kan saya ada riset yang konteks survival bahwa nah sebenarnya ingin saya bawa, saya yakin di negara kayak juga mungkin konteks kaitannya dengan bagaimana finansial syariah untuk mengatasi orang-orang yang sakit itu, supaya nggak berat pada saatnya harus keluar biaya. Maka itulah gotong royong membiayai bersama. Harapan saya kan kalau bangsa Pakistan kan yang terkenal dulu ya si yang juga peduli ke masyarakat, ini jadi istilahnya tumbuh yang yang jadi kita ya sejahtera bersama dengan dengan, bergotong royong kan itu. Nah, tapi sayang saja ini mungkin karena perbedaan waktu dia nggak bisa, tadinya saya setelah Pak Lutfi kan jam 10 saya alokasikan ya, ternyata yang saya agak lupa waktunya masalahnya kan perbedaan waktu, karena kalau dengan Pak kan beda 1 jam apa ya? Iya ya? Kalau Kenapa, Prof? Pak Lutfi sekarang di di mana Pak Lutfi itu? Di Palangkaraya. WIB juga, Prof. Di mana? Di Palangkaraya, zona waktunya Indonesia Barat juga, Prof. Oh, barat ya masih oh iya bener ya, kalau yang Kalimantan mana yang Mas Kalimantan lokal Selatan Kalimantan ya? cuma Kaltim, Kaltara itu yang sudah Indonesia Tengah waktunya. Oh iya ya, jadi kalau ini yang masih lurusnya sini jadi masih sama-sama barat ya?
Iya, Oh ya, sama-sama. kalau yang ini, yang Kalimantan Timur ya, itu yang beda 1 jam ya, itu ya, yang ke tengah terus baru ke timur. Maka saya kemarin yang dari Indonesia Timur, saya minta waktu itu sore, lah sana tadi malam, oh iya ya, sana 2 jam lebih cepat, saya malah lupa itu waktu bikin. Karena kan nyari waktu susah, kan saya ingin online gitu ya, walaupun dulu bimbingan saya itu kan udah lama. Ya saya kan ingin tahu walaupun saya lihat di ininya, tapi sama apa, waktu saya kan, nah dia sudah ada alurnya, berarti oke, tinggal meloloskan yang di UGM-nya kan, saya terus harus sudah ada PLBP-nya, sudah dapat, tapi kok terus dia kayak lama nggak ini. Nah, inilah yang apa, setelah kemarin saya bikin janjian waktu, saya lupa beda 2 jam. Sana lebih tadi waktu itu dia posisi sudah mau pulang kan, saya padahal karena saya masih sini kan, jadi sampai ngelewati dia mau pada kampusnya jadi sudah sepi kan, sudah pada pulang kan. Oh iya, saya lupa bahwa di tempatku 2 jam lebih cepat. Nah, ini yang nggak tahu yang Pakistan sama Iran nggak saya lihat jamnya, terus dia katakan di jam itu dia nggak bisa, ya sudah terus. Tapi intinya itu nanti jadi apa, kalau kemarin sudah ngirim ke saya ini ya, apa, template-nya ya Pak Lutfi ya, kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Tapi kira-kira ceritanya sudah bisa di ini kan tadi, kalau misalkan nanti kemarin, nah itu yang di apa, rekomendasinya ya, nanti kayaknya perlu ditambahin. Nah, ini loh yang di bagian bawahnya ini loh, yang menurut saya perlu di apa, nah, biar ada kedekatan dari saya sisi apa, finance dan aktuarianya silakan mau diinikan. Terus dari sisi apa, Pak Lutfinya, dari sisi syariahnya. Hmm. Jadi saya yakin kemungkinan ini besar malah akan dikabulkan karena apa, Indonesia lagi berkepentingan dengan yang ahli di bidang yang syariah Islamic. Karena kalau yang perbankan sudah agak duluan, sudah banyak yang lepas kan bank syariah, tapi kalau yang aktuaria ini baru beberapa teman saya yang tadinya di konvensional jadikan presiden direktur di yang syariahnya. Tapi anehnya dia ngambil master syariahnya di mana? Trisakti itu. Sampai takut, "Eh, kamu nggak keliru nggak itu nanti ininya, syariahnya, berdasarkan yang Islam?" Karena di Trisakti, bayangin itu. Karena apapun dia kan butuh gelar yang ada bunyi syariahnya untuk berkompetisi dapat posisi kan. Jadi dia S1-nya dari Unpad, terus ngambil S2-nya di ekonomi syariah, tapi bukan di UIN atau di ini, malah di Trisakti. Nah, makanya besok akan mungkin perusahaan ngomong jasa bahwa kan kalau nanti ini saya inginkan kan di riset S3-nya ini saya ingin gandengkan juga ke konteks industri, makanya nanti orang nanti agak bunyi yang di sini, di agak di ya apa, panjang-panjangin mungkin ya, ada beberapa inilah nanti di sekarang aja lengkapi apa, nah saya nggak apa-apa di sini di satu data nanti beberapa saya tambahkan yang ini kan dari, nah ini kan kalau nanti studi program saya kalau memang untuk masuk ke host-nya kan tetap kita yang 3 mata mati, saya khawatir kan, karena Pak Lutfi di fakultasnya syariah, masuknya S3 matematik, nanti sana agak meragukan, makanya ini saya ingin tambahkan bunyi konteks syariahnya. Jadi nanti tinggal Pak Lutfi mau mantep ke arah yang perbankan syariahnya, jadi apa, keuangan syariah atau mau ke aktuaria apa yang ini, asuransi syariah gitu. Dengan syarat latar belakang diceritakan bahwa dalam kebijakan pemerintah sekarang bahwa perusahaan-perusahaan asuransi yang syariah itu akan mulai harus berdiri sendiri. Jadi makanya potensi ini cukup besar, dan apalagi juga sekalian aja bahwa besok di ini juga akan membuka apa, prodi
aktuaria syariah sekalian malah yang belum ada di nanti saya support sebagai ininya nggak masalah saya di apa, ini ya, karena apa, selama ini mereka pada ilmu aktuaria biasa, saya yakin yang di konteks yang untuk syariah ini perlu, karena kayak tadi kan kalau misalnya sudah ada perbankan syariah, kan sudah ada di fakultas syariah, mana nanti kalau memang sainteknya ilmu tapi yang dengan salah satu di situ ininya adalah ke arah sebenarnya keuangan syariah dan ke asuransi syariah misalnya. Nah, mungkin di bagian bawah ini agak diperpanjang itu dan memang tadi saya terus kepikiran, wah ini kayaknya saya akan cari konferen yang syariah, mungkin di Malaysia saya kira sering ada kan itu. Nanti coba mungkin Pak Lutfi juga ya kalau misalnya nanti diterima videonya kan langsung segera bisa langsung daftar S3 dan mungkin kita coba cari nanti informasi konferen di Malaysia yang kebetulan ada tema syariahnya. Ya nanti paling dengan kan biasanya dari perguruan tingginya kan kalau Malaysia kan biayanya murah gitu. Karena apa, saya nggak tahu kalau dari Kalimantan, kalau yang dari murah dari Sumatera itu, saya Iya, karena Sumatera. mau ke Sumatera milih ke Malaysia dulu baru ke Sumatera. Kemarin saya ke Taiwan itu langsung lebih mahal saya lewat Malaysia dulu. Jadi bisa murah itu. Jadi Malaysia kan apa, penerbangan Malaysia apa, Indonesia kan banyak banget itu ke Jogja kok ini jadi saya dari Jogja lebih enak ke Malaysia dulu, baru mau ke mana itu. Saya mana ke Australia juga gitu, Malaysia dulu baru Australia. Kalau langsung dari sini ke Australia bodo lewat Bali lebih mahal karena banyak sekali wisatawan ya. Lewat Jakarta kadang masih lebih mahal, malah malah lewat Malaysia dulu baru ke Australia lebih murah ternyata. Nah, nanti mungkin itu kalau kebetulan tadi waktunya nanti jadi nggak harus pendek ya yang di sininya itu. Jadi untuk perkuat lebih meyakinkan bahwa intinya saya dengan Pak Lutfi itu memang bisa bersinergi intinya itu. Walaupun yang bunyi ini kan saya kan sebagai promotor, maka saya harus menyatakan bahwa memang ini apa, Pak Lutfi adalah potensial untuk ini kalau dari background ininya, saya sebagai yang sebenarnya punya background di dan ini, saya kira mendukung sekali untuk Pak Lutfi akan berkembang ke depan dari sisi tadi yang ke perbankan dan ke yang lebih umumnya bisa ke finansial apa yang syariah keuangan syariah lah itu bisa ke perbankan bisa ke aktuarianya kan itu. Monggo mungkin dengan itu gimana Pak Lutfi kira-kira apakah Untuk asuransi syariah yang tadi Prof sarankan, artinya dari segi cakupannya itu lembaganya nasional ya, Prof? Mohon izin, Prof. iya ya sana kayak gimana yang syariah tadi ada Tadi yang diusulkan ya oleh Prof Gunardi terkait mm dengan -hmm. asuransi syariah tadi, Mm -hmm. artinya untuk penggunaan data realnya nanti jika memang bisa dilakukan, itu berarti datanya dari lingkup nasional ya, Prof, lembaga asuransinya. Jadi apa sebenarnya dalam keadaan daruratnya riset di pengembangan ini kan sebenarnya pakai data simulasi itu bisa. Jadi kita mengenerate lah. Tapi kalau nanti kita bisa dapat partner, maka tadi harapan saya nanti saya kan ada teman yang di apa asuransi syariah itu malah syariah mungkin saya akan coba kontak kalau karena dia sih kemarin waktu dia akhirnya suruh jadi presidir di perusahaan Manulife yang syariah itu. Tapi mungkin proses kalau misalkan secara ininya ya kita bisa sebenarnya apa ya dengan berbagai inilah nanti makanya tadi saya soalnya bisa menggunakan Malaysia yang sudah lebih maju secara saya mungkin datanya lebih bagus kan itu misalnya. Jadi sebenarnya
Nggak masalah, maka nanti kita kan ada waktu untuk mencari itu kan. Jadi tapi minimal dalam riset di pengembangan metode sebenarnya pakai data simulasi. Itu mungkin saya ada yang karena waktu itu susahnya orang-orang dari yang asuransi deposito itu saya deposito, saya pakai data simulasi itu men-generate. Saya generate aja, ya sah-sah aja, nanti kalau ada data realnya ya kan mudah tinggal dimasukin aja ya nggak apa-apa. Jadi kalau sebenarnya riset di S3 Matematik sebenarnya kita lebih merdeka. Jadi yang penting itu real problem-nya kita angkat jadi model matematik, model-model statistik, nanti datanya kita men-generate itu, kayak simulasi. Maka tadi saya katakan komputasinya harus siap gitu. Nah, setelah kita generate kan kita sudah dapat ini data kan, kita ini kan, dan nanti kalau ada dapat data real kan tinggal di ini kan, just, oh kalau asumsi yang saya pakai nggak pas ya tinggal ditransformasi supaya jadi pas gitu. Kan itu kerjaan biasa di statistik kan. Jadi kalau gitu. Jadi tidak selalu kalau misalnya nanti kita dapat data real ya nggak masalah, kita tinggal pakai kalau ternyata nanti ya tadi ada asumsi yang nggak pas ya tinggal kita transformasi. Kerjaan statistik kan selalu data apa aja ya harus bisa gitu. Nah, dalam keadaan itu nanti yang penting justru ini nanti Pak Lutfi bisa coba harapan saya nanti beberapa hari ini baca-baca tentang bagaimana situasi nah mungkin ke teman yang di ekonomi syariah sudah sampai mana, perbankan syariah sampai mana. Saya yakin mereka belum ke bahasa matematiknya istilahnya. Mesti mereka bahasa praktisnya itu. Saya itu yang di lembaga penjamin simpanan itu kan untuk yang kalau kita punya uang di bank kan kalau banknya bangkrut kan diganti oleh LPS itu. Maksimal 2 itu yang saya jadikan paper saya karena saya mandang mereka cara ngitungnya merugikan beberapa yang merasa ada padahal yang sering bangkrut itu bank kecil. Yang bank besar enggak, tapi mereka yang bayar mahal. Nah, itu saya pandang kan Kak Fer itu nah, itu saya tapi kalau dimintai datanya kan ya susah, ya sudah saya pakai generate itu. Nah, nanti untuk yang ini kita apa, kalau punya tadi ada teman yang di perbankan syariah itu, saya yakin itu kemungkinan dia punya punya teman di bank syariah itu. Maka nanti kalau bank syariah sudah ada, mesti ada yang namanya orang pinjam di bank syariah ya ada risiko gagal bayar kan. Nah, perlu diasuransikan itu, asuransi kredit misalnya. Pinjam uang di bank syariah ya harus diasuransikan, tapi asuransinya harus syariah itu. Cuman pasangannya kan seperti itu. Nah, karena tadi di teman fakultasnya kan mesti ada. Saya yakin itu mesti ada lah itu karena tadi ada perbankan syariah ya, ada sama ekonomi syariah ya itu ya. Nah, saya yakin mungkin bisa dimulai teman ada di sebenarnya nah, saya ingin S3-nya tapi nanti kita kan lebih di modeling-nya, metodenya, nanti kita terapin ke bisa data lokal nggak masalah kok pakai data bank di Palangkaraya aja nggak apa-apa, atau nanti kalau asuransi biasanya cenderung lebih nasional, nanti kalau perbankan bisa spesifik di situ. Karena misalnya kita ingin lihat kemungkinan dia pada yang gagal bayar kalau pinjam secara syariah, memangnya terus tidak suruh ngangsur, ya tetap ngangsur kan, ya harus bayar gitu. Terus orang apa, kalau nabung di bank syariah memangnya bank syariah nggak bisa bangkrut, ya bisa bangkrut gitu. Nah, itu kan kita bisa mitigasi resikonya di situ. Nah, maka nanti kalau untuk searching ya, saya yakin yang banyak nulis syariah memang pusatnya malah Inggris itu. Inggris itu terkenal sekali yang dari sisi dulu saya banyaknya tapi kalau yang secara negara dekat kita itu adalah ya Malaysia itu. Di Singapura ya ada tapi mungkin tidak segetola. Nanti mulai searching aja, nanti harapan saya nanti pada saat apa, kan pada saat minta BSI kan ada semacam proposal kan? Iya, Ya, ke LPDP-nya kan? Pak. Ada apa, ya nanti proposalnya itu kalau kalau bisa ceritanya sudah cukup cukup banyak itu yang nah nanti bisa merujuk beberapa yang walaupun saya di sini yang syariahnya kayaknya belum begitu banyak seingat saya, tapi mungkin nanti dicari aja yang karena saya ya akhirnya yang GWR-nya ya. Nah, sekarang untuk terkait ke GWR ya itu ya. Nanti juga apa ya, pandangan saya bahwa kita bisa juga melihat kajian bagaimana fenomena syariah di Indonesia secara ininya. Jadi supaya misalnya
sebenarnya riset di sini kita tidak konteksnya selalu dalam artian kayak jadi aktuaris atau financial analyst, bisa juga kita ngelihat bagaimana keuangan syariah sudah berjalan dan secara GWR kita bisa lihat di daerah ini itu yang perlu digenjot prediktor ini. Oh, variabel ini nih loh kalau di ini kan. Mohon izin, Prof. Oh, tadi listriknya mati sebentar saya langsung wifi-nya mati. Sudah ada kayak tadi ya kalau mati langsung ya. Oke, tapi intinya apa, poinnya sudah kepegang nanti bisa setelah ngedraft tadi dan sekalian juga saya ingin lihat sekalian ide proposalnya yang sebagus nanti silakan coba teman yang di perbankan syariah itu kan tadi prodi sendiri ya, perbankan syariah ya. intinya motivasi ke arah itu coba dibangun nanti terus supaya proposalnya cukup bagus. Nanti saya rekomendasinya adalah tadi, bahwa proposal yang ditawarkan itu memang match dengan apa, problem yang diinikannya itu di Oke, nah, baik. mungkin ada yang diinikan lagi, kira-kira sementara udah cukup, nanti silahkan di apa, draft ininya apa, proposalnya saya akan sekalian dimatangkan, moga-moga jadi beras sekalian nanti kan untuk kalau beasiswanya dapat langsung apa, tapi ini yang ada yang langsung mintanya kok LO-nya saya jadi agak saya nggak tahu mana duluan itu, apakah LPDP harus ada LOE dulu apa enggak? Hmm? Ada beberapa pilihan, Prof. Jadi Hmm. bagi yang sudah memiliki LOE, Hmm. itu pilihan prodinya itu langsung yang sebagaimana di LOE tersebut. Oh gitu, mhm, Ya, tapi karena saya belum mhm, punya LOE, dari segi waktu juga kemarin terlambat untuk ikut ujian mhm. masuk, jadi Oh gitu, untuk saat ini ya tidak dibatasi untuk pilihan prodinya. Jadi bisa memilih beberapa. mmm, Hanya saja sebenarnya memang ini
Iya. kurang kuat karena memang tidak punya LOE itu tadi, Prof. Nah itu makanya sebenarnya saya kemarin, kok ini memang ada yang dapat LOE dulu baru ke saya ngubungi, akhirnya milih ingin ke sini. Mungkin dia, apa, nggak tahu berapa, apa, terus mungkin tadi ingin variasi ke mana, tapi akhirnya milih ke UGM walaupun saya jadi ya harus persiapan karena di UGM juga ada seleksi untuk ininya, masuk kan suruh presentasi, jadi kematangan proposalnya. Nah, itu ada beberapa kan yang maka saya kalau daftar jangan asal daftar karena ini S3 kan beda ya, jadi nanti kalau diterima di UGM pun juga promotornya terbatas, kalau misalnya memang udah nggak ya bisa jadi nggak diterima gitu. Jadi itu yang tetap ya beasiswa penting, ya LOE dua-duanya penting, LOE untuk karena juga masa LOE-nya LPDP juga ada waktunya kan itu, kalau lama nggak dapat sekolah, lama-lama ya beasiswa kasihkan orang lain nanti kalau kayak gitu kan. Jadi Mhm. ya nanti silakan kalau memang ini jalurnya tinggal yang, apa, tanpa LOE dulu, berarti yang LOE sudah ini ya, karena kemarin ada yang sudah lebih duluan untuk cari LOE, ada yang ya oke monggo nanti kalau memang ini yang itu silakan malah kalau misalkan ke arah itu, nanti jadi dapat dukungan dari saya sebagai, apa, ininya nanti saya akan kan dibunyi di situ bahwa saya sebagai calon, apa, sebagai rekomendator siap untuk jadi promotor. Jadi akan lebih memperkuat untuk dapat sekalian nanti dapat untuk sekolahnya gitu. Itu saya Ya, Prof. dari sisi kemarin background-nya memang cuman saya agak bingungnya kok fakultasnya syariah, saya pikir sudah ada saintek kayak di UIN Jogja kan. Apa, ternyata kok malah baru mau proses ke UIN kan, jadi saya kan nggak tahu kondisi ponakan saya pantau dari ini, tapi kalau hanya statistik ini kayaknya malah nanti agak susah ini, maka saya pikir ya udahlah lebih baik online dulu, dan dari situ kita coba persiapkan dengan baik, kalau memang tidak butuh LOE dari sini dulu ya tadi, bahwa nanti direkomendasi dibunyikan aja bahwa saya sebagai kolaborator juga siap untuk ini ke topik yang memang saya mungkin lebih arahkan ke tadi, mungkin bahasa ininya masih di, yang syariah, finance atau ke ininya nanti kan saya masih agak related karena saya dari sisi finance-nya kan. Nanti Baik, ya Prof. kalau dari sisi syariahnya cari syariah finance, kalau langsung ke syariah yang aktuarianya kan mungkin apa, belum ini dan saya kira nanti pada saat di fakultas lainnya kan besok jadi bisa ke arah yang bidang finance syariahnya itu, pada saat untuk pembukaan itu. Nah, moga-moga dari ini jadi diterima beasiswanya juga segera langsung bisa langsung nanti proposalnya diajukan untuk melamar ke yang UGM ini untuk dapat, jadi nggak usah ditunda terlalu jauh supaya masih pas apa, referensinya itu nanti bisa dapat dan maka cepat langsung bisa dieksekusi itu. Baik, Prof. Saya upayakan beberapa hari ini mencari eh, studi literatur, Prof, terkait dengan Ya, pembiayaan tadi. Ya, ya mungkin seperti saya tadi, nanti kalau ini ya ini kan masih ya sistemnya harus libur tapi ya, apa, nanti kalau memang kira-kira sudah ada yang perlu didiskusikan nanti WA aja, nanti kita online lagi aja kayak gini. Jadi oke. apa, semoga ya kita persiapkan dengan lebih baik nanti kalau saya lihat tadi ya potensi karena kebetulan kayaknya masih perlu pengembangan. Memang asalnya dari sana apa kok pulang ke sana? Palangkaraya? Asalnya, asal saya emang dari Palangkaraya, Prof. Oh, Palangkaraya. Jadi terus memang jadi pulang walaupun di situ malah nggak ada statistik jadi masuk fakultas syariah. Itu PNS-nya di situ ya? Iya. Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, malah menurut saya ini potensi malah mengembangkan sebagai putra desa malah support itu malah ini di kita coba apa, moga-moga ya memang ini jalan terbaiknya akhirnya membuka. Saya memang lagi pengen sekali punya partner orang syariah karena menurut saya itu ekonomi menurut saya yang ekonomi gotong royongnya saya lebih senangnya dibanding konvensional yang cenderung kapitalis kan ini. Saya makanya kalau bisa ada kebetulan malah di Jawa sana belum ada deh yang minat ke situ ya ya sudah malah kemarin. Walaupun saya lihat di proposalnya itu kan belum ke situ, karena lebih ingin ke sainteknya, tapi saya lihat sebenarnya ada potensi ke arah itu. Ya oke, monggo nanti silakan mulai ditulis, nanti ada beberapa juga dari yang apa
Kalau saya terkait finance-nya mungkin kalau salah bimbingan saya yang mungkin di Google Scholar ya coba di searching aja itu kan ada skripsi, ada tes kan masuk di situ. Kalau yang Baik, Scopus kan lebih terbatas. Moga-moga ada yang bisa disinggung terkait. Kalau terkait kewilayahannya bisa juga kita ke sana, tapi dalam konteks kita ingin lihat bagaimana mapping tentang dunia syariah di Indonesia itu. Jadi bagaimana mengembangkan itu bisa juga. Jadi kita kan nggak terbatas ingin jadi seorang apa aktuaria yang syariah atau ini, tapi sebenarnya kita bisa aja kalau memang ingin tetap kan ada yang ingin supaya GWR-nya nggak hilang itu loh. Yang itu bisa melihat bagaimana kita ingin lihat apa peta keuangan syariah Indonesia dengan geo-nya kita ingin lihat bagaimana setiap daerah untuk meningkatkan potensi bahwa syariah akan bisa berkembang lebih pesat itu faktor-faktor apa kan dengan GWR-nya bisa kita masukkan. Jadi supaya nggak hilang dari track record S1, S2-nya itu yang tadi sudah masuk ke situ. Tapi kata-kata syariahnya mulai dimasukkan lah intinya gampangannya gitu biar ada situasi ininya terus tambah kalau dari sisi saya finance-nya bisa masuk gak cuman yang statistiknya itu. Walaupun baik, GPR saya juga banyak itu di situ. Bisa di ini kan tapi lebih ke kemarin kan ada COVID kok inilah nanti besok ke konteks bagaimana untuk memajukan dunia syariah di Indonesia lebih pesat bisa juga di konteks itu. Jadi nanti bisa juga kalau yang sempat lihat data di BPS peta perkembangan dunia syariah, produk-produk syariah sudah sampai mana kalau misalnya bisa di searching bisa dapat ya bisa tambahkan di proposalnya itu. baik, Prof. Pokoknya nanti yang setelah proposal baru rekomendasi saya dibuat itu. Yang seolah-olah Bapak si ini sudah konsultasi saya dulu, maka akhirnya saya yakin itu. Intinya di rekomendasi kalau menyatakan yakin dengan si Masnya kan akan membuat sananya jadi yakin itu. Maka Baik, itulah Prof. saya cenderung saya ingin bicara. Ya oke mungkin itu dulu Pak Lutfi saya kira sudah Terima cukup kasih ya. banyak, Prof. Terima Ya, kasih ya oke. Oh ya. Saya tutup ya. ya. Nanti gampang kontak lagi. Kalau WA-nya sudah punya biasanya belum? Belum ada, Prof. Ya di ini aja apa nanti saya ini kan oh kemarin di mana ya sebentar. Ya oke lah nanti saya di email aja nggak apa-apa. Nanti tak Baik, emailkan di siap. situ. Ini kan di Terima kasih banyak, Prof. kalau sekarang ya nggak apa-apa nanti di di 081 Ya, Prof. 328 300541. Sudah ya, nanti di Iya, WA Prof. aja bahwa sudah siap untuk diskusi, nanti kalau bisa di-submit proposalnya sudah jadi, terus kalian nanti rekomendatornya sekalian di-draft aja yang berdasar dari diskusi proposal, maka saya sebagai calon mendukung sekali kan, intinya merekomendasi dengan kuat itu kan, jadi akan Ya, lebih memantapkan. Ya oke, saya tutup ya, makasih ya, Lutfi, iya, semoga Prof. Makasih banyak, sukses Prof. ke depannya Ya, ya. Oke, semoga sehat. Oke, sehat. oke ya.